Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan saya Johanna Salsabila dengan NIM 123191129 ingin menceritakan kembali terkait film yang sudah saya tonton yaitu dengan berjudul An Inconvenient Truth. Di dalam film ini, Bapak Al Gore mengkomunikasikan ilmu terkait pemanasan global dan juga beberapa refleksi pribadinya seperti sejarah keluarganya yang dahulu membuka pertanian tembakau, kehilangan beberapa anggota keluarganya, dan juga kegagalannya di dalam pemilihan presiden Amerika Serikat pada tahun 2000 yang memotivasi dirinya untuk fokus memberikan ilmu dan edukasi kepada masyarakat sekitar terkait pemanasan global. Bapak Gore dengan baik mengemas dan menjelaskan informasi terkait bagaimana manusia dapat memiliki dampak berbahaya bagi lingkungan bumi. Bagian dari sistem ekologis bumi yang paling rentan adalah atmosfer. Atmosfer sangat tipis di mana kita sebagai manusia mampu mengubah susunannya, di mana ini bisa lead ke pemanasan global. Pemanasan global dapat terjadi dikarenakan penipisan atmosfer yang membuat semakin banyak gelombang infrared terperangkap di atmosfer bumi, yang mengakibatkan atmosfer memanasi bumi dan leads ke pemanasan global. Pak Gore menunjukkan grafik di mana tingkat konsentrasi karbon dioksida dari tahun ke tahun itu terus meningkat, and it getting worse. Beliau juga menjelaskan bagaimana aktivitas dan interaksi manusia dapat menyebabkan peningkatan kadar karbon dioksida yang juga bisa lead ke peningkatan suhu rata-rata bumi. Peningkatan suhu dapat menyebabkan mencairnya glaser. Hal ini dapat mempengaruhi kadar garam di laut. Tak hanya itu, hal ini juga dapat mempengaruhi meningkatnya suhu air laut. Semua faktor ini dapat menyebabkan suatu badai yang sangat besar dan kuat. Pada film ini dengan sangat baik menjelaskan bagaimana efek pemanasan global telah mempengaruhi jutaan kehidupan di seluruh dunia. Suhu di laut yang meningkat tiap tahunnya dapat menyebabkan badai yang semakin kuat. Badai-badai besar ini sudah terjadi dan bukanlah lagi suatu khayalan belaka. Contohnya badai Dorian yang terjadi di Abaco Island, memakan banyak korban dan menyebabkan kerugian yang besar. Tak hanya itu, pemanasan global dapat menyebabkan curah hujan yang tinggi. Pemanasan global tidak hanya meningkatkan curah hujan, tetapi juga mengubah curah hujan. Hal ini menyebabkan kemarau yang ekstrim, kematian akibat gelombang panas yang ekstrim, banjir bandang, kemarau yang ekstrim, tanah longsor akibat mencairnya permafrost, bencana badai yang sangat besar dan juga sangat ekstrim merupakan beberapa deretan bencana yang diakibatkan salah satu faktornya yaitu pemanasan global. Tak hanya itu, Pak Gore juga menjelaskan dampak kenaikan suhu harian terhadap siklus ekologis, seperti burung yang kelaparan dikarenakan ulat yang menetas lebih awal dari periode yang seharusnya, dan juga hutan yang rusak dikarenakan periode makan kumbang yang diperpanjang. Selain itu, Pak Gore juga menampilkan hasil prediksi China, San Francisco, dan juga Manhattan, di mana sebagian wilayahnya akan berada di bawah permukaan air jika glaser mencair dengan cepat. Tak dapat dipungkiri, kita masih banyak menggunakan teknologi yang mengotori dan juga mencemarkan. Angka populasi yang terus bertambah menekan kita untuk terus mensuplai kebutuhan. Food demand meningkat, water demand meningkat, energy demand meningkat, dan beberapa kebutuhan lainnya. Tuntutan ini dapat lead ke penebangan dan juga pembakaran hutan yang dilakukan begitu masif, di mana 30% karbon dioksida yang naik tiap tahun di atmosfer itu sebenarnya disebabkan oleh pembakaran hutan. Bencana-bencana ekstrim yang sudah terjadi seakan-akan mengisyaratkan bahwa alam sudah berbicara. Peringatannya harus didengar dan juga ditanggapi. Tidak seharusnya kita disuruh memilih antara ekonomi dan juga lingkungan. Lingkungan harus tetap menjadi top priority kita. Manusia memiliki teknologi dan ilmu pengetahuan untuk mengatasi masalah tersebut. Sekarang yang dibutuhkan adalah niat dan kemauan dari masyarakat untuk mengambil andil di dalam menyelesaikan permasalahan ini dengan cara mengubah gaya hidup dan juga pola konsumsi kita. Langkah kecil yang dapat dilakukan seperti membeli peralatan yang hemat energi, budayakan hidup recycle, berjalan kaki, menghindari sepeda, menggunakan energi hijau jika ada, menanam pohon, menerapkan pengetahuan yang kita miliki ke dalam suatu tindakan yang menurunkan emisi gas rumah kaca, dan berbagai upaya lainnya. Kita bisa mengatasi masalah ini jika dilakukan bersama-sama. Terima kasih.